Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Kekesalan Presiden dikarenakan anggaran daerah terlalu banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan. Dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi 2021, Presiden Joko Widodo merasa geram, kesal dan juga kecewa akibat banyaknya anggaran daerah masih mengendap di sejumlah bank. Kekecewaannya diluapkan di depan para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Secara tegas, Presiden menyentil para gubernur dan juga kepala daerah lainnya terkait anggaran besar daerah yang banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan. Kepala negara mengungkapkan dana pemerintah provinsi terbaru yang mengendap di bank senilai 226 triliun rupiah. Jumlah tersebut bukannya berkurang, justru terus meningkat dari bulan ke bulan sebelumnya. Presiden Joko Widodo kecewa anggaran daerah sebanyak 226 triliun rupiah ditimbun di bank. Penimbunan anggaran daerah di bank akan menghambat pembangunan dan investasi daerah yang merupakan kunci utama pemulihan ekonomi daerah. Ngomong apa adanya. Para gubernur, para bupati dan para wali kota masih ada tadi pagi, saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank, ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya 170. Ini justru naik menjadi 226 triliun. Ini masih 226 triliun loh. Gede sekali ini. Kalau dimiliarkan 226.000 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur pemerintah daerah terkait penyerapan APBD yang rendah. Justru di saat APBN mengalami defisit, APBD malah mengalami surplus. Menkyu mengatakan belanja APBD ini melambat, sementara belanja APBN hingga akhir November justru defisit 2,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menggambarkan Pemda belum meningkatkan peran signifikan untuk ikut pemulihan perekonomian nasional, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kondisi surplus APBD menyebabkan simpanan daerah di perbankan semakin membengkak hingga mencapai 226,71 triliun rupiah per akhir Oktober. Menkyu berharap Pemda ini bisa mengakselerasi penyerapan APBD karena tersisa 1 bulan hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah yang sangat rendah, yaitu baru mencapai 690 triliun per 31 Oktober 2021 atau 56,36% dari pagu APBD sebesar 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hanya ada 8 dari 34 provinsi yang mencatatkan penyerapan lebih dari 70% APBD tahun ini. Kebanyakan provinsi dengan penyerapan APBD terendah terletak di luar Pulau Jawa, termasuk di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Begitupun dengan kabupaten dengan penyerapan APBD terendah didominasi daerah di luar Jawa, termasuk Penajam Pasar Utara, calon ibu kota baru Indonesia. Sementara itu di Cimahi menjadi salah satu kota di Pulau Jawa dengan serapan APBD terendah. Anggaran daerah yang terlalu banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama dengan Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak Edma. Pak Edi, boleh dikonfirmasi terkait dengan adanya APBD yang parkir di bank dan nilainya ini ratusan triliun rupiah. Kemudian Pak Presiden juga sempat marah terkait hal ini. Iya, ini memang bukan masalah baru ya. Artinya dana APBD yang mengendap di bank ini bukan masalah baru. Kita buka file-file itu bulan Juni
tahun 2015 ya, itu sempat ada 250 triliun uang daerah mengendap di bank. Jadi saya mengatakan ini bukan untuk excuse ya, tapi untuk menyatakan bahwa ini memang masalah serius, gitu, karena sudah terjadi bertahun-tahun dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau kita lihat perkembangan 4 bulan ini justru membesar, bukan menaik. Nah tentu saja teman-teman di pemerintah daerah punya beberapa alasan ya ini terjadi, tetapi kalau menurut saya ya ini menunjukkan bahwa memang ada persoalan serius gitu ya yang kita perlu cari solusinya bersama-sama. Yang jelas ini memang nggak sehat ya, dalam arti kalau kita lihat angkanya itu kan realisasi pendapatan atau penerimaan itu sudah mencapai 73%, tetapi realisasi belanjanya itu rata-rata mencapai 59% gitu. Jadi artinya bukan nggak ada uang. Jadi wajar kalau kemudian uang itu mengendap di bank karena realisasi pendapatannya jauh lebih tinggi daripada realisasi belanja. Jadi memang ada persoalan di dalam pemerintah daerah membelanjakan uang. Dan tentu saja pemerintah daerah punya beberapa alasan ya, kemarin sempat dialog dengan beberapa kepala daerah. Baik, Pak Edi, tadi sempat disampaikan bahwa sebenarnya ini ada permasalahan serius yang harus diselesaikan. Lalu sejauh ini upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi hal ini, apa karena ini bukan kali ini terjadi? Ya kalau pemerintah yang pertama memonitor ya, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya oleh Kementerian Keuangan. Bahkan kita sempat punya tim percepatan realisasi anggaran. Tapi intinya adalah bahwa itu sudah dimonitor. Tapi pada akhirnya kan keputusan ini kan ada di pemerintah daerah dan juga pada akhirnya ya APBD ini kan kewenangannya pemerintah daerah dan DPRD. Ya. Jadi tapi saya kira Bapak Presiden memberikan sinyal yang sangat kuat ya bahwa ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, sehingga bukan hanya untuk tahun ini ya, untuk ke depan juga kita harus menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya ada masalah lainnya, bukan hanya mengendap, tetapi dan ini terkait yaitu belanja pemerintah yang cenderung sangat rendah di periode-periode awal tahun itu. Kalau periode awal tahun sih agak mudah dimengerti, tapi kemudian menumpuk di akhir tahun ya, ini kemudian menjadi semacam kebiasaan dan kita tidak boleh menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Artinya tidak boleh menormalisir ini. Ini tetap kita harus selesaikan karena ini nanti berkaitan dengan kualitas belanja ya. Kalau banyak belanja yang dilakukan atau direalisasikan baru pada akhir tahun itu nanti berpengaruh terhadap kualitas belanja karena tergesa-gesa dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini ada solusi yang bukan hanya untuk tahun ini tapi juga Pak Edi, tapi ini tinggal 1 bulan lagi 2021 berakhir, sementara tadi mangkraknya besar sekali 226 triliun. Lalu bagaimana sebenarnya selain sinyal yang diberikan Presiden, apa sikap Presiden ke depannya? Sebenarnya begini ya, kita ada realisasi anggaran, ada juga realisasi fisik. Gitu ya. Jadi yang kita bicarakan ini kan realisasi anggaran. Maksud saya begini, dalam beberapa kasus ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai atau mendekati selesai, tetapi bahkan sudah selesai, gitu ya. Tapi realisasi anggarannya memang belum ada. Itu bisa saja terjadi gitu. Dan kita harapkan ini yang kemudian bisa dengan cepat kemudian dilakukan pembayaran. Jadi kita mengharapkan bahwa rendahnya realisasi anggaran ini bukan karena realisasi fisiknya terlambat, tetapi hanya persoalan pembayaran aja gitu ya. Tetapi ini yang tahu persis ya kemudian teman-teman di daerah ya. Tapi kita mengharapkannya demikian. Jadi sudah tidak ada waktu lagi kalau kita persoalannya realisasi kegiatannya belum ada ya, harus ada pengadaan dan sebagainya, udah nggak mungkin gitu. Jadi yang kita perlu dorong adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan atau bahkan yang sudah selesai, itu jangan sampai pembayarannya terhambat gitu. Jadi yang kemudian nanti gitu. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya baru ya sulit ya kalau sudah sampai. Baik, Pak Edi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ini persoalan serius yang sebenarnya harus ditangani bersama-sama. Apa sebenarnya kekhawatiran terbesar Presiden ketika tadi penyerapan APBD ini tidak maksimal, bahkan tadi ya pemasukannya lebih besar gitu daripada pengeluarannya? Ya, yang dirugikan kan rakyat ya. Jadi kan APBD ini kan bagian dari uang negara ya, anggaran pemerintah yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu ya. Dan kita tahu bahwa anggaran pemerintah ini defisit ya, defisit besar terutama karena adanya pandemi ya. Jadi meskipun ini APBD, sumber keuangan utama APBD itu kan dari APBN gitu. Jadi ini uang yang jumlahnya besar dan sebagian itu berasal dari katakanlah utang gitu ya. Tetapi tidak digunakan secara baik ketika uangnya ada. Ini kan ironis ya. Nah, jadi
eh, kita bukan dalam kondisi uang berlebih loh gitu loh. Jadi kalau uang berlebih itu mungkin mengendap mungkin nggak terlalu masalah. Jadi uang kita hasilkan dengan dalam tanda kutip berdarah-darah ya, kita utang ya, kita punya defisit yang semakin besar ketika ada COVID. Di satu sisi memang kita berusaha untuk menekan defisit ya, tetapi maksud Bapak Presiden itu adalah uang yang ada ini ya digunakan seoptimal mungkin gitu. Jadi uang yang diperoleh dengan susah payah ini jangan kemudian seolah-olah seperti apa ya, gesturnya itu kan seperti orang kelebihan uang ya, padahal enggak gitu. Iya. Jadi kita harusnya dalam kondisi prihatin ya, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah mempercepat realisasi belanjanya gitu ya. Jadi ini jangan sampai kegiatan-kegiatannya jadi tidak terlaksana atau tidak optimal gitu. Jadi yang dikhawatirkan Bapak Presiden adalah bahwa kemudian yang dirugikan adalah masyarakat ini, yaitu mereka tidak menikmati hasil pembangunan yang harusnya dibiayai dengan anggaran negara. Baik Pak Edi, ini kan bukan kali pertama terjadi begitu dan tadi disampaikan juga ini sudah sering kali terjadi. Lalu kenapa sih sebenarnya penyerapan APBD di daerah selalu tidak maksimal dari kejadian yang sebelumnya, berkaca dari kejadian sebelumnya? Apakah benar ada kekhawatiran dari kepala daerah untuk mengeluarkan tadi APBD? Yang disampaikan kepala daerah seperti itu ya. Jadi kemarin sempat ada dialog kecil dengan beberapa kepala daerah menyampaikan bahwa kepala dinas katakanlah khawatir, tapi itu kan ya persoalan klasik ya, dalam arti ya selama tidak ada, kan dari pihak penegak hukum juga sudah menyampaikan selama tidak ada niat buruk dan tidak ada indikasi untuk merugikan keuangan negara dan sebagainya, harusnya nggak perlu khawatir kalau dijalankan sesuai prosedur gitu ya. Nah kemudian juga ada alasan dari kepala daerah itu menyampaikan masalah refocusing yang harus dilakukan sampai 2 kali tahun ini. Saya kira itu juga bukan masalah ya, karena ini kan kalau refocusing ini kan baru setelah ada COVID ya, sebelumnya juga sudah terjadi seperti itu. Nah tapi kita menduga bahwa yang lambat itu adalah proses lelang. Padahal harusnya begitu dipanya itu sudah ada, jadi proses lelang itu harusnya sudah bisa dilakukan. Nah jadi kita menduga ada keterlambatan proses lelang. Tapi kemudian juga kepala daerah menyampaikan bahwa ada ini Pak yang gagal lelang, artinya gagal lelang itu sudah dilakukan tapi tidak ada pemenangnya sehingga harus diulang. Nah jadi ini saya kira di antara berbagai hambatan yang disampaikan, yang kita bisa masih punya ruang untuk memperbaiki adalah bagaimana supaya proses lelang ini bisa berjalan lebih cepat. Pak Edi, selain proses keterlambatan lelang tadi, apakah dari sisi regulasi antar kementerian ini sejauh ini bagaimana? Apakah sudah memang baik di sana ataupun kepala daerah justru juga mengeluhkan terkait dengan regulasi ini? Kalau biasanya dari daerah itu ya selalu ada ya keluhan tentang regulasi dan sebagainya. Tapi ginilah, gampangnya gini aja ya Mbak Irma. Ternyata kan ada daerah yang bisa kan realisasinya anggaran sampai 80%. Berarti kalau masalahnya itu regulasi, harusnya berlaku umum dong gitu kan. Gitu. Nah ternyata kan ada daerah yang bisa. Gitu. Kalau daerah lain bisa, kenapa daerah tertentu ada yang tidak bisa? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kita nggak menafikan ya bahwa mungkin saja ada masalah regulasi yang katakanlah terlalu kaku dianggap dan sebagainya. Tapi kita juga bertanya-tanya gitu, kalau persoalan regulasi kan harusnya semua daerah mengalami, karena semua kan daerah kan dengan regulasi yang sama. Tapi kenapa ada daerah yang bisa realisasinya bagus, ada yang sampai 80% ya, sampai awal November atau pertengahan November itu sampai 80%. Artinya apa? Kalau menurut kami yang paling menentukan ya memang dari pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri, baik. Ya. Ini juga Presiden sempat menyampaikan jika tidak masuk akal begitu kalau kepala daerah ini justru mengejar investasi tapi dana APBD tak digunakan. Sebenarnya apa yang diharapkan Presiden terkait hal ini? Karena investasi juga menjadi sektor yang utama gitu untuk pemulihan ekonomi. Ya, yang diharapkan Presiden itu jangan sampai ngejar ini, uang itu digunakan dan sebagainya. Dan kalau saya pribadi sih tidak punya pemikiran seperti itu ya. Apa untungnya ya sebenarnya ya kalau misalkan ya. Tapi yang diinginkan Bapak Presiden itu ya uang yang ada itu ya digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin gitu. Jadi itu aja sebenarnya poin utamanya adalah Presiden ingin supaya anggaran yang ada ini kita dapat dengan susah payah gitu ya, itu ya digunakan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai ada uang yang nganggur atau digunakan secara tidak optimal. Jadi selain masalah realisasi anggaran juga kualitas belanjanya mesti baik. Itu sih yang diinginkan Bapak Presiden kalau setahu kami. Baik, kita tentu saja harapkan ada upaya serius untuk menangani hal ini supaya kedepannya tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat. Terima kasih Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Edi. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Mbak Irma. Baik, pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.